Assalamualaikum. Ini tabang kami sudah. Sama menang tadi. Bali United tahu menang. Tapi Jamis senang dulu Komang. Iya. Karena yang cetak bola orang Makassar. Iya. Orang Makassar yang cetak orang Takalar. Eko. Sendenya dari orang Takalar ke Komang. Lagi main di Bali United. Tapi dia putra asli Galeso. Tetangganya. Sepupunya. Oh, sepupu. Oh, iya tahu. Sepupunya Roy. Dulu suka manja-manja manggane Roy. Yang sana? Iya, sepupunya. Oh, sepupu juga. Anaknya Kareleo dia. Sepupu lain kali. Rahmat anaknya Kareleo. Samsudin Leo. Iya. Jadi dia itu Ini omnya. namanya Rahmat saja. Pas dia gabung di PSM, ada juga satu pemain PSM lain namanya Rahmat. Jadi dua kan nama Rahmat. Nah, untuk membedakan ditambahilah M Rahmat. Dan anak ini namanya Rahmat aja. Nah, Rahmat. Nah, kemudian kenapa di paspornya Rahmat Samsudin Leo? Karena kan di paspor harus 3 nama. Dia tambah-tambah aja itu si anak ini. Tambah-tambahin Iya, ini Rahmat tuh waktu aku wartawan PSM. Dia cium tangan sama aku. Oh gitu ya. Iya, sama si Cium tangan sama lu. sama si Hendra kan. Si Iya. Hendra itu letih-letihnya dari yang kan PSM Junior kan. Dia kan masuk gabung di IPL itu 2011 kalau tidak salah. Jadi Waktu dari LSI ke waktu mau ISL. bikin paspor karena mau keluar negeri, Iya. Kan dia boleh satu nama saja. Nggak boleh. Bagi bicara dia bisa. Terus? biar Katanya apa dia yang wawancarai? cetak gol tadi. Cetak gol dia. Iya. Gol pertama Gol sejarah. Gol sejarah Liga 1 2021. Anak Takalar. Iya. Takalar itu tanpa kau lari. Lucu. Udah milih kita milih Ustaz. Tapi ini serius ini Ibu. Iya, tahu. Tadi itu setelah sekian lama tertunda-tunda akhirnya Liga 1 apa kan namanya nih? Beri. Liga 1 BRI akhirnya kick off. Dan bangganya lagi kita sebagai warga Sulawesi Selatan Iya. karena putra terbaik Sulawesi Selatan dari Takalar tercatat sebagai pencetak gol Pertama di Liga 1. Liga 1. Tapi nanti dijelaskan nanti lebih panjang nanti oleh redaktur Iya, tahu. olahraga kita Alfian. Hmm. Jadi Tribuner Yes. tadi juga terjadi Lagi bicara Tribuners. Iya, lagi terjadi. tadi itu terjadi sejarah baru Mm-mm. di Makassar. Iya. Maka mungkin di Indonesia, nah mungkin juga di dunia. Itu udah tahu. Hebat nade. Untuk pertama kalinya Hah. orang yang sudah dipecat Ih, dilantik lagi. kok Biasanya itu kalau orang dipecat dari jabatannya secara tidak terhormat, Iya. biasanya itu susah menaik pangkat. betul. Begitu Tommy makanya. Apalagi kalau PNS. Iya. Ini di Makassar ini Iya. orang yang sudah dipecat Mm-mm. diangkat lagi lah seakan-akan dipulihkan anunya jabatannya. Dari Dan apa bukan ini? cuma 1 orang, 15 orang. Oh, begitu. Nah, kita masih ingat 2 tahun lalu Tribunas. Iya. Juli 2019. Mm-mm. Ada 15 camat dipecat di Makassar. Iya. Jadi awalnya ke 15 camat ini awalnya adalah sekcam. Pada tahun 2018, September 2018, Iya. Pak Dani Pemanto memecat 15 camat di Makassar Iya. dan mengangkat 15 cam menjadi PLT camat. Iya. Dengar bapak ini Tribun. Betul. Ini harus
dipahami alurnya ini. Mm-mm. Jadi 15 sekcam yang diangkat menjadi camat itu oleh Pak Dhani Pomanto, Mm-mm. kemudian dilantik menjadi camat definitif beberapa bulan kemudian lah, gitu ceritanya. Betul. Ya. Setelah dilantik menjadi camat, ada dulu kita ingat Tribuners video camat. Iya, betul. Saya camat ini Iya. mendukung Jokowi. Saya Iya. camat ini mendukung itu. Ada Iya, iya, iya. sama-sama itu. Saya camat Rapocini. Mm-mm. Saya camat Mamajang. Iya. Saya camat Tamalate. Saya camat Milikaya. Iya, Sama tahu. saya camat Sangkarang. Dan 15 camat itu satu persatu mengatakan itu. Kemudian terakhirnya mereka mengatakan mendukung Jokowi Widodo. Nah itu era-era kampanye itu terjadi menjelang pilpres. Akhirnya itu menjadi temuan dan diperiksa di Bawaslu dan dianggap terbukti melanggar peraturan aparatur sipil negara. Iya, iya, iya. Akhirnya ke-15 camat ini berdasarkan rekomendasi Kemendagri dan Kemenpan RB dikembalikan jabatannya, dicopot. Iya. Maka oleh PLT Wali Kota Makassar, M. Iqbal Samad Tuhai pada bulan Juli 2019, Iya. ke-15 camat ini dikembalikan lagi menjadi sekcam. Iya, 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 iya. Nah, jadi kita ingat kembali saja. Betul. Jadi September 2018 mereka sekcam, diangkat menjadi camat. Mm-mm. Kemudian pada Juli 2019 mereka dikembalikan lagi menjadi sekcam. Nah, dari bolak-balik karena ada pelanggarannya. Iya. Tapi beberapa bulan kemudian ada lagi keluar rekomendasi lagi dari Kemendagri bahwa mereka tidak boleh lagi menduduki jabatan. Oh. Akhirnya mereka juga dipecat menjadi sekcam Dede. dan disimpan di BKPSDM apa namanya itu. Mm-mm. Dan dinonjobkan. Betul. Tapi Pak Dhani dari dulu memang Pak Dhani bilang tidak boleh dikasih begitu, orang ini penganiayaan ini. Dia tahu. Dan waktu itu kan Pak Dhani sudah ceritanya sudah berakhir masa jabatannya, sudah tidak menjawab ini lagi, sudah diganti oleh PLT dan sedang bertarung untuk periode keduanya. Iya. Pak Dhani dia malah berteriak tidak boleh itu, mereka ini putra bangsa yang terbaik. Iya tahu. Mereka dianiaya, tidak boleh kita senaknya lanjutkan. Dan dia berjanji kalau saya terpilih lagi, saya akan kembalikan jabatan mereka menjadi camat lagi. Iya tahu. Nah buktikan. Buktikan tadi. Akhirnya tadi Pak Dhani lantik lagi. Setelah berapa bulan nih kan? 8 bulan. Iya. Sekitar itulah. Ya sekitar kan 6 bulan setelah dilantik orang sebagai wali pejabat kepala daerah berusaha melantik. Tadi Pak Dhani membuktikan kata-katanya, melantik semua lagi itu utuh, tidak ada yang tidak dilantik. Semua yang 15 orang itu dilantik lagi menjadi camat. Luar biasa. Biasa Pak Dhani ini. Yang terjadi hebat. Lagi itu Kenapa lah? satu perempuan tuh, Satu aja perempuan. Dia, Iya. Arsat, sepupuku itu, Oh. anaknya mantan wakil bupati Sopeng, Oh iya iya iya. Muhammad Arsat Kale. Ada bedekeng itu. Iya dari dulu waktu camat Rapocini, pernah jadi camat di Wajo, pernah jadi lurah di Rapocini, kemudian jadi camat di Wajo, Sekarang di Talok ini. kali camat di Talok lagi. Iya tahu. Imam itu imam ada dengar tuh. Ada dengar gitu imam dari Mas Uma diwawancarai tahu itu. Sudah itu. Jadi Tribuners masih ada lagi lanjutan kisah religius anti Darussalam Tabus Salam. Oh lanjut kini part 2. Hebat. Pecu. Ada kisahnya dengan Pak Bahrudin Lopa. Iya. Wah, menarik sekali ceritanya itu. Jadi ada sahabatnya bapaknya di Darussalam, Andi Tabus Salam Puat Tabu. Itu bersahabat, bapaknya di Darussalam itu Andi Tabus Salam Puat Tabu bersahabat dengan Bob Hasan. Pada waktu Bahrudin Lopa menjadi jaksa agung,
Iya. Menkumham itu Menkumham. Hmm. Bung Hasan kan ditahan Iya. dan dibawa ke Nusa Kambangan. Betul. Di Darussalam kan dekat dengan Bapak dia tahu. Mm-mm. Kenapa tahu itu? Darussalam dibawa ke sana. Iya. Berapa tahun ceritanya kemudian Mm-mm. keluarnya di anu tuh, keluarnya Bob Hasan. Ceritanya di Darussalam sama Bapak. Kenapa tahu itu Bob Hasan ditahan di Nusa Kambangan? Iya. Sebenarnya saya selamatkan gitu. Hmm. Seandainya tidak dibawa ke Nusa Kambangan mungkin dibunuh di rutan di Jakarta. Oh, Dan gitu. karena dia di Nusa Kambangan tidak boleh sembarang orang pergi membesuknya. Oh. Dibatasi. Kalau dia ditahan di sini mungkin sudah ada yang membawakan yang apa-apa. Oh, Dede. Jadi itu baru ketahuannya setelah beberapa tahun kemudian. Mm-mm. Dan itu pun dia wawancara dengan Pak. Wah, Keren ya, Dek. keren sekali ceritanya. Baca-baca mana? Selanjutnya baca bisa lengkap Ayo, tadi. aja. Sudah mikir? Sudah. Tak bagi pada. Mana kakak piang? Masuk dalam. Kakak cing, kita. Lexus Pak. Iya, agak Lexus. Jadi Lexus besok di politik Pak. Iya. Jadi Di sini Kak Dek. Tak bagus collectingnya. Ya, terus? nah Lexus besok ini kita mengangkat terkait pilpres. Iya. Nah di pilpres nanti ini menurut survei dari Fixpol Indonesia Mm-mm. bahwa ada 3 calon presiden dan wakil presiden yang punya keturunan Bugis. Iya, Dede. Nah, yang pertama Andi Baso Lanyala Matariti, Iya. Ketua DPD. saat ini mantan ketua PSSI. PSSI, ketua Kadin di Surabaya, di Jawa Timur, banyak deh beliau pengusaha. Kemudian yang kedua Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, pada pilpres yang lalu pasangan Prabowo dan Sandiaga itu menang besar di sini Iya tahu. di Sulsel toh? Iya. Karena dia keturunan Bugis, Mm-mm. keturunan Bugis Wajo. Iya. Pas Sompe dulu, kakek Sampai buyut betul. pas Sempe. Kemudian yang ketiga tentu Amran Sulaiman masuk juga, meskipun surveinya masih di bawah. Nah, Ih, anu tahu ya, Puan Puan siapa? Maharani. Oh, orang Bugis juga kan? Itu. Astaga, baru saya tahu. Yang kita tahu kan dia keturunan Bali, Jawa Tengah, sama Padang toh. Ibu Fatmawati. Iya. Saya tidak tahu kalau dia orang Takalar. Iya. Mau dicari itu lagi. dicari Siapa tahu tahu sepupu lagi. dengan Nanu Om Roy. Apakah bersepupu dengan Kabak Leot? Ya? Satu susui. Kan masih muda cuma sama umurnya. Susuan gitu. Nah, bagaimana kiprah mereka? Bagaimana kebugisan mereka? Iya. Nah, baca besok di Tribun Tahu. Tidak baca koran. Iya, Kang. Harus baca koran. Betul. Karena membaca koran itu lebih lengkap. Tentunya toh, kalau Lipsus itu pasti lebih dalam. Yes. Nah, di sidebar kita angkat tadi Puan Maharani. Puan Maharani mengejutkan Kota Makassar dengan adanya baliho-baliho itu. Iya banyak nah. Banyaknya itu baliho. Kepak sayap. Iya. Ada Sencoy ya. diksi kepak sayap itu. Saya tidak tahu apa hubungannya partainya PDP yang berlambangkan banteng dengan sayap. Kemudian Iya, Erlangga juga banyak balihonya di sini. Iya tahu. Jadi 2 politisi elit politik ini, satu Golkar. Golkar dan satu partai penguasa Indonesia sudah masuk ke tahun ke-7 ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP sementara bekerja di bawah. Nah, bagaimana survei mereka setelah melepaskan baliho yang ratusan itu mungkin ya di Makassar saja, setiap sudut-sudut jalan, di atas trotoar,
di atas billboard ada baliho mereka, baca juga guys. Yes. Dah. Dah. Kakak Ripes. Halo Tribuners. Ya. Dah. Belum tahu. Wih, keren nih tahu. Apa sayang? Ini Tribuners. Besok itu big match Liga Inggris. Tahu Mickey big match toh? Apa itu big match? Nah, pertandingan besar namanya saya big match, mempertemukan dua tim besar antara Manchester City melawan Arsenal. Dede. Ini Liga Inggris sih, ya, pokoknya kencang-kencang terus ini pertandingan Iya, big match tahu. nya. Sudah Arsenal lawan Chelsea, Arsenal kalah lagi. Ketemu sing lagi Arsenal ketemu Manchester City, men. Tim yang hancur-hancuran ini Arsenal. Hebat, saya Liga Inggris. Iya, tapi kan tidak disiarkan sekarang. Ya, tidak, Ya pasti disiarkan di Mola TV. Oh, yang penting. Itu ada yang protes sih dibilang gara-gara Arsenal. Iya. Gara-gara minggu lalu kalah 2-0 sama Chelsea. Dua kali kalah, dua kali bertanding. Tapi nanti menang terus mi. Arsenal yang diawali huruf A dengan huruf keduanya R, huruf terakhirnya L. Ya begitulah, pokoknya simak selengkapnya itu di Super Bowl Tribuners. Yes. Ya akan mengulas tuntas ini bagaimana kedua tim ini, tim-tim pemain-pemain yang diharapkan mencetak gol. Iya. Terus tadi juga itu ini sudah keluar undian Liga Champion Tribuners. Sudah keluar gitu hasil undian Liga Champion. Tadi malam sudah diundi itu undian Liga Champion ini kecil sekali kau jadi kasih besar tau ya. Wih kau ini bisa kasih besar. Wah ini kasih lama-lama kau cak, ini undian Liga Champion nih kau cak. Ada satu grup yang betul-betul grup neraka ini kau cak. Ini lihat deh. Dia begini, grup B dia begini. Tribuners Atletico Madrid, ada Liverpool, FC Porto, ada AC Milan. Ini tim 2-3 ini yang di bawah selalu pernah juara berkali-kali nih. Ini mame Atletico, ini Madrid ini. Satu dia tahu itu. Itulah. Ini tim yang betul-betul grup B, grup neraka ini. Iya kan? Karena grup-grup lainnya relatif aman-aman, tentram, bahkan ada satu grup G itu tidak ada tim unggulan di situ. Grup G ada namanya OSC Lille, ada Wolfsburg tidak dikenal Tongi, Ikalilla. Sevilla ini yang nggak dikenal Tongi, sama ada Salzburg. Pada tim Pak Anda ditahu sama sekali nih prestasi dibandingkan ini tadi grup B. Ada Liverpool, AC Milan, FC Porto, Atletico Madrid. Atletico Madrid pernah lagi 2 musim berturut-turut masuk final. Nggak tahu. Seru nanti ini Dan grup itu B. Liga Champion Tribuners akan mulai bergulir pada September nanti. Iya. Bulan depan ya. Lama, minggu kedua September sudah bergulir ya. Iya. Penyisian grup. Iya. Dan ini menariknya lagi. Ini. Ini dia. Lionel Messi sama Ronaldo ini, Ronaldo. Kenapa itu? Nah, ini kan keduanya ini toh akan masih bersaing lagi di Liga Champion. Iya. Meskipun belum jelas sekarang ini Ronaldo membela klub apa ini karena Iya, di Juventus dia tidak dimainkan. Iya, Pemain tahu. cadangan. Pokoknya baca selengkapnya ini di Yes. Tribuners. Apalagi kaca? Virtual ketahuan. Virtual besok itu pagi. Dan sesudah tes toh bisa. Ada acaranya Kala Group seperti biasa Iya. webinar penanganan COVID yang akan menghadirkan narasumbernya itu saya lihat Dr. Sakti, menantunya Prof Idrus. Iya. Ya akan bagaimana ada juga dokter yang khusus menangani bagaimana membawa materi isoman
Jadi isoman waktu isolasi mandiri di rumah itu apa yang harus dilakukan, jenis-jenis Iya. pernah yang dilakukan apa saja yang harus dijaga itu. Dan itu pagi kayaknya kau ya, Iya. jam 10 ya. Jam 9-nya itu ada di Senatalis Fakultas Teknik UNAS. Wih, rame itu. Iya. Karena di situ akan hadir ketua umum dari Ikatan Alumni UNAS, Pak JK. Iya. JK akan hadir di situ. Kemudian pasti akan ada prorektor, ada dekan, ada ketua IK Teknik UNAS juga. Betul. Iya. Akan tampil dalam acara Tudang Sipulung Yes. Tuh. via daring. Dari Online ini. fatwa. Artinya membahas orientasi Fakultas UNAS menjadi Institut Teknologi. Iya. Itu materinya. Kemudian ada lagi besok itu rame lagi itu pada jam 4 ada peluncuran buku. Peluncuran buku. Iya betul. Punya siapa? Bukunya orang lah. Masa bukunya Gauca? Ini Gauca ya. Ini besok ini acaranya. Siapa ya? Oh itu yang acara besok sore ini. Jadi launching bukunya Kandaka Arkam Asikim ini. Wih, Kaksi ya. Iya, strategi baru. Iya, apa? Strategi baru pertahanan negara. Gitu. Nah, dengan tema itu webinarnya itu soal strategi baru pertahanan negara, yang menghadirkan jenderal-jenderal juga datang. Gitu. Jadi via Zoom yang bisa disaksikan di live di YouTube Tribun Timur, ya ini daring pokoknya besok ini. Dan juga akan tayang live dari studio Tribun Timur, ada beberapa materi yang datang ke studio Tribun. Begitu Kocak. Jadi jam 9 ada, jam 10 sampai jam 12 ada. Kemudian jam 2 itu ada live report seperti biasa. Kemudian jam 4 ada Iya. ini tadi. Webinar nasional dan launching. Ih. Pokoknya plotot terus, tunggu Iya, terus sih yang ada terbaru semua, dari YouTube Mi. Tribun Timur, Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar di Dash. Lambat gini. Kakak gondrong yang sudah tidak gondrong. Kontrol lagi. Mau gondrong lagi? Iya. Apa mit? SM. Iya. Ada di pertandingan tadi. Jadi PSM kapan? Iya. Tunggu jadwalnya saja. Bisa. Main juga tadi PSM. Main. Uji coba. Oh iya tahu. Itu uji coba terakhir. Persiapan terakhir sebelum menghadapi kompetisi Liga 1. Tadi uji coba di Yonsipur. Ini deh. Menang besar lagi tadi. Berapa sih? Lokal 6-0. 6-0. Kakak kecil gitu. Tapi tadi itu uji coba untuk melihat kekompakan tim toh. Dan pelatih Wilomir Sesleja itu cukup yakin dengan kekompakan skuad yang ada sekarang. Dan optimis Ki. Nggak tahu. Optimis Ki. Meskipun belum lengkap toh. Ya, kurang 2 pemain asing tapi ya tidak ada masalah. Kan persiapan akhir itu cukup memuaskan. Betul. Begitu dan ya ada nih gambaran-gambaran starting 11-nya ini. Baca nih kita. Iya, Dik. Kira-kira toh. Gitu Tribuners. Kemudian kampus. Kota mau deh. Apa itu? Pon pemain baru tadi. Oh ada kah? Sama nama asing? Ayo tanpa pemainnya Rema sama Persipura 2. Pemain muda ini yang dari Papua lagi 1. Tuh. Bukannya pemain buangan. Bukan ya tahu. Insya Allah. Iya. Karena semua yang dibuang itu ke PSM kembali lagi tuh. Naik daun Ki. Sulham dulu. Iya. Banyak jadi ya. Nah, itu ada tempat pembuangan dan optimis. Apalagi Kota mau Dedi?
Tidak ada kota, Daerah Bapak deh. kampus. Kunci-kunci dunia Bapak deh. Halaman kampus. Iya. Tadi yang masih seputar Pilrek ini, Iya. Unhas. Jadi hari ini Terakhir. sudah pendaftaran toh. Jadi pastikan cuma ada 8 Mm-mm. bakal calon yang mendaftar. Nah, dari 8 ini Hmm. mantan rektor Unhas Iya. Dr. Idrus Paturusi Mm-mm. sudah memetakan Hmm. katanya ada 3 Iya. yang potensial melihat dari popularitas toh, Mm-mm. tanpa mengecilkan yang lain. Ini melihat Iya, dari tahu. popularitasnya tak beda. Ada Prof Abdul Qadir, Mm-mm. Prof Farida, Mm-mm. sama Prof Budu. Iya. 2 dokter, 1 hukum. 2 dokter, 1 hukum. Mm. Jadi ini potensial, cuma pesannya Prof Idrus ta sebagai mantan rektor ini intinya siapapun yang terpilih itu harus membawa Unhas jauh lebih baik kayak gitu. Iya. Harus visioner ya deh. Mm-mm. Jangan apa namanya istilahnya, jangan cuma mengurusi internal saja toh, Iya. tapi harus lebih banyak punya manfaat untuk masyarakat. Betul. Itu pesannya Prof Idrus. Hmm. Ada juga tadi bincang kampus tadi Mm-mm. Unimers, mantap juga. Unimers. Universitas Megareski. Iya. Tadi itu Di Antandi. langsung hadir 2 tadi wakil rektor bidang akademik sama kemahasiswaan menjelaskan soal bagaimana perkembangan Unimers ini di masa pandemi itu Iya tahu. sistem ya. Ternyata selama pandemi Covid ini Unimers itu mengalami banyak kemajuan. Tidak mundur, tahu maju terus. Betul. Salah satunya itu akreditasi institusinya. Betul. Baru-baru ini naik dari C menjadi B, baik. Dan sekarang masih terus menerima mahasiswa baru. Ada juga rusun mahasiswanya. Iya. Rusunawa. Rusun apa namanya? Pokoknya rusun lah. Iya. Dia buat rusun, bangun rusun untuk mahasiswa. Mm-mm. Begitu Tribun Mas, itu saja yang lain. Masih banyak Iya. ada berita dari Politeknik Bosowa Mm-mm. yang dapat penghargaan dan mahasiswa UNM yang latih anak putus sekolah buat pupuk organik. Yes. Dan bagi paling. Ya. Aduh.